Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, hingga kepada seluruh umatnya sampai hari akhir nanti. Sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita dalam kehidupan di dunia ini menginginkan kebahagiaan. Pasti semua ingin hidup bahagia. Ada dua kunci yang bisa menyebabkan kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini. Yang pertama adalah dengan sabar, dan yang kedua dengan sedekah. Jadi ada dua S, sahabat sekalian. Ingin hidupnya bahagia, maka kita mesti bersabar. Banyak firman Allah di dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita tentang perlu dan pentingnya sabar. Di antaranya Allah berfirman di surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Sesungguhnya Allah bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Bahkan di surat yang lain Allah menjamin akan memberikan pahala balasan yang sempurna bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar minimal ada 3 kriterianya. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, sahabat sekalian, kita juga perlu sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Karena hidup kita kadang posisi di atas, kadang posisi di bawah. Ketika di atas kita bersyukur kepada Allah, ketika di bawah kuncinya adalah sabar. Mudah-mudahan dengan mempunyai kunci yang pertama, sabar, insya Allah hidup kita yang sudah bahagia semakin bahagia lagi. Yang belum bahagia dimudahkan oleh Allah untuk berbahagia. Kunci yang kedua, sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan huruf S juga, yaitu sedekah. Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak, bisa mencegah terjadinya bala, bencana dan musibah. Maka jangan pernah kita mempunyai prinsip nunggu kaya dulu baru sedekah. Tapi prinsipnya dibalik, sedekahlah, insya Allah kita akan kaya raya. Sedekah bisa dengan dalam bentuk uang, ya, rupiah, real, dolar, atau bentuk uang yang lainnya. Sedekah juga bisa dengan senyuman. Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajihi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah teman dan sahabatmu adalah sedekah. Maka insya Allah kalau kita sudah melatih, membiasakan diri kita bersedekah rutin, kalau bisa tiada hari tanpa sedekah. Dan di antara pilihan waktu yang terbaik adalah sedekah di waktu subuh, sedekah di pagi hari. Setiap hari ada 2 malaikat yang senantiasa berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang
yang bersedekah di pagi hari ini ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang tidak mau bersedekah. Oleh karena itu insya Allah sahabat sekalian, kalau dua prinsip ini kita miliki, yang pertama sabar. Dalam kehidupan di dunia ini kita selalu butuh sabar, dan ini perlu dilatih dan dibiasakan. Yang kedua bersedekah. Insya Allah dengan dua prinsip ini kita akan bisa hidup dengan bahagia. Apalagi ketika kita niatkan sabar kita dan sedekah kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang sangat luar biasa. Ketika Allah meridhoi kita sebagai hambanya dengan sifat sabar yang sudah tertanam dan terbiasa pada diri kita, dengan budaya, kebiasaan sering infak dan sedekah, Allah ridho kepada kita, maka itu insya Allah akan menyebabkan kita semakin bahagia. Niat yang kedua, ketika kita melakukan dua sifat utama tadi, dua S tadi, sabar dan sedekah, niatkan untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Sahabat sekalian mungkin tahu dan bisa menjawab ini. Di mana ada rezekinya ikan, itu ada di terumbu karang. Di mana ada rezekinya jerapah, ada di pucuk-pucuk daun yang tinggi. Kemudian kalau ditanya di mana letak rezekinya kita manusia, umat Nabi Muhammad SAW, maka di antara jawaban yang sangat tepat adalah ternyata rezeki kita bergantung dan terletak pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka kami menghimbau, apalagi nanti ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Mari kita tingkatkan kesabaran kita, kita perbanyak infak dan sedekah kita dengan niat yang pertama ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ingin memuliakan orang lain. Mulai sekarang sahabat sekalian, dalam keluarga kita suami dan istri saling meningkatkan kesabaran dan sedekah di antara mereka. Orang tua dan anak-anak, guru dan siswa, kita dan tetangga, tingkatkan kesabaran dan semangat untuk bersedekah. Insya Allah hidup kita akan bahagia, dan kita bisa mengatakan kalau kita sudah bahagia, hidup kita semakin wow, keren. Semuanya dengan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kultum singkat pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa meningkatkan dua sifat tadi, sabar dan sedekah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.